Alhamdulillah. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nashkurukum li ustadzina al-karim Ustaz Ahmad Tirmidzi ala hudurihi fi hadhihi al-lailah al-mubarakah wa kadzalika li jami'at thalabah al-musyarikin fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Terima kasih Ustaz Tirmidzi atas kehadirannya pada malam hari ini, dan juga para mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti pelatihan komunikasi dakwah kita yang insya Allah masih panjang. Ini materi kedua kita dengan judul media dan faktor pendukung dakwah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tirmidzi. Beliau salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Mungkin teman-teman sudah sempat diajar semua karena beliau mengajar di kelas siang dan juga kelas malam. Insya Allah dari sisi pengalaman, beliau mempunyai pengalaman yang banyak. Sudah khobir. Sudah malang melintang ya. Nah, sudah pengalaman Mas. Asalkan nasibnya nggak malang aja ya. Insya Allah Ustaz Tirmidzi pengalaman sudah banyak. Dan di sini ada beberapa mahasiswa yang sekarang bekerja di media, Ustaz. Ada Pak Yose, nanti mungkin bisa di. Ya, Pak Yose ya. Pak Yose TV1 ya. TV1 nanti bisa berdiskusi. Saya juga pernah di TV1 Pak Yose. Pernah beberapa jam, Ustaz. Siap, insya Allah. Baik, insya Allah kita mulai. Nufadil Ustaz Tirmidzi bilkha'i abdi insya Allah. Baik, Ustaz. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau bisa sih wajahnya ditampakkan. Ini takut ini akunnya kelihatan tapi orangnya nggak ada. Orangnya tim. Yang akhwat tastahi, Zat. Akhwat tastahi. Biasanya nanti di tengah-tengah banyak yang bergabung lagi, Zat. Sudah ada 20, Zat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, mohon maaf saya sambil ngerapiin kipas angin tadi. Ya, baik. Malam ini akan kita bahas tentang media dan faktor pendukung dakwah. Sebenarnya tema media yang dikaitkan dengan fasilitas atau sarana untuk memperkuat dakwah. Menurut saya sebenarnya ini yang saya sampaikan ke panitia ya. Sebenarnya ditaruh di akhir lebih baik ya, daripada ditaruh di depan. Ini kan hari kedua ya, atau materi kedua. Saya sudah sampaikan ke panitia, akan tetapi kelihatannya jadwal sudah nggak bisa diubah gitu ya. Akhirnya ditaruh di depan. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti ada hasil yang bisa kita garap gitu ya, ada hasil yang bisa kita sepakati ya terkait dengan pelatihan ini melalui materi yang saya sampaikan ini ya.
sebelum kita membahas tentang media dan faktor pendukung dakwah, ya, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk tadabbur ayat dulu terkait dengan tema yang akan kita bahas. Ya. Ayat pertama yang menjadi tadabbur kita adalah surat Al-Asr dari ayat 1 sampai ayat yang keempat ya, yang ketiga ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini suaranya kedengar semua ya? Kedengaran Ustaz. Kedengar, Ustaz. Saya singgung singkat gitu ya tentang ayat yang saya sampaikan dan kaitannya dengan media massa ya atau media gitu ya. Di dalam surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa, dengan usia kita ya. Bahwasanya manusia itu semuanya merugi ya. Sungguh dalam keadaan merugi dengan usia yang dia miliki, dengan aset usia yang dia miliki itu rugi. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah ingin mengatakan bahwasanya aset yang paling berharga yang dimiliki manusia itu adalah usia, adalah masa. Nah, modal. Nah, tapi dengan modal itu manusia rugi, gitu ya. Manusia rugi. Ada orang punya modal, tapi dia rugi dengan modal yang dia miliki. Nah, di sini kira-kira Allah ingin menyampaikan seperti itu. Dengan aset usia yang dimiliki manusia itu pada dasarnya dia rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Yang iman, amal soleh itu ranah pribadi. Ya. Ranah pribadi. Iman, amal soleh itu urusan masing-masing. Ya. Jadi orang yang selamat itu yang pertama cirinya secara pribadi dia beriman dan beramal soleh. Kemudian yang potongan yang selanjutnya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr itu adalah bukan ranah pribadi lagi, tapi ranah sosial, peran sosial, kontribusi sosial, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Nah, orang yang tidak merugi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah orang-orang yang punya kontribusi tawassaw bil haqqi. Nah, perhatikan ya, tawassaw itu saling menasehati. Ya. Bukan satu arah tapi dua arah, tiga arah, ya. Watawassaw bis sabri dan saling menasehati untuk sabar. Ini pun dua arah, gitu ya. Jadi orang yang tidak merugi itu adalah orang iman, amal soleh, kemudian punya kontribusi, gitu ya, saling menasehati, saya kontribusi dalam dakwah. Kemudian dia mau bersabar, bertahan dengan iman, amal soleh dan kontribusi tadi itu. Nah, media massa atau kita akan memanfaatkan media massa untuk dakwah, ya, itu adalah salah satu kontribusi kita di dalam dakwah, ya. Selanjutnya ayat 26 dari surat An-Naml. Ini bercerita tentang Nabi Sulaiman, ya, dan burung hudhud, ya, wa tafaqqadat tayra faqala ma liyala arul hudhuda am kana minal ghaibin. Ya, ini ayat-ayat yang terkait dengan media, gitu ya. Dan Sulaiman kehilangan at-tayr, ya, maksudnya di sini kehilangan burung hudhud, karena burung hudhud itu salah satu pasukannya. Ya, salah satu timnya, ya. Faqala ma liyala arul hudhuda. Ya, Nabi Sulaiman mengatakan, kenapa saya tidak melihat burung hudhud? Amkana minal ghaibin, atau dia memang tidak hadir, ya, ghaib tidak ada. Ya. Kemudian karena memang pada saat itu semua timnya harus hadir, ya. Sementara yang tidak hadir itu harus ada sanksi. Ya, maka di sini di ayat selanjutnya Nabi Sulaiman mengatakan la u'adzibannahu adzaban syadida.
Ya, karena tidak hadir pada saat apel briefing kira-kira begitu ya, maka saya akan azab dia, kasih sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan azab yang pedih sesuai dengan aturannya gitu ya. Aula azbahannahu, bahkan sanksinya itu sampai akan disembelih. Sungguh saya akan sembelih burung hudhud itu. Aulayak tiyanni bisultanin mubin, atau dia mau atau dia hadir datang dengan membawa alasan kenapa dia tidak hadir. Ya, jadi perhatikan ini apa namanya dialek ya, dialog antara pemimpin yang tegas ya, tapi juga bijaksana ya. Dikasih sanksi ya, ya, tapi kalau dia punya alasan tidak hadirnya ya itu beda lagi. Makanya di awal ayat itu terlihat apa namanya ketegasan Nabi Sulaiman, tapi sedikit kelihatan seperti agak emosional kan ya, la'ad bahannahu, saya akan sembelih dia. Tapi kemudian aulayak dia nih bisultanin mungkin, kecuali dia membawa alasan gitu ya. Famakatha ghairu ba'idin, maka si hudhud ini ya, dia tinggal tidak jauh dari apa namanya Sulaiman tadi itu. Faqala, maka dia mengatakan dia terlambat datang. Ahadtu bima lam tuhid bihi, saya mendapatkan informasi ya yang engkau tidak peroleh wahai Sulaiman. Wajib tuka min sabain binabain yakin, saya datang kepadamu dari negeri Sabak dengan berita yang meyakinkan. Ini wajadtum ro'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Ya, sesungguhnya saya mendapatkan, kata burung hudhud ini, hudhud mendapatkan seorang perempuan ya, tamlikuhum ya, apa namanya, perempuan ini menjadi ratu, kira-kira begitu, menjadi ratu mereka. Wa utiyat min kulli syai'in, dan dia dikasih kekuasaan ya dari segala macam sesuatu. Walaha arsyun azim, dan dia memiliki apa namanya, memiliki singgasana yang agung. Nah, di sini apa namanya, Nabi Sulaiman ya sebagai seorang raja ya, sebagai seorang raja penguasa ya, di samping beliau tegas, beliau juga bijaksana. Nah, kemudian apa namanya, ketika tidak ada apa namanya salah satu timnya, dia mencari ya, kemudian setelah itu Nabi Sulaiman mendapatkan informasi. Nah, ini yang kita bahas tentang informasi ya, karena media itu terkait dengan informasi yang diperoleh oleh hudhud yang tidak diperoleh oleh Nabi Sulaiman. Informasi inilah kemudian dimanfaatkan oleh Nabi Sulaiman ya. Nah, nanti setelah itu di ayat berikutnya berbicara tentang bagaimana Nabi Sulaiman akhirnya berhasil dengan informasi yang diperoleh oleh hudhud ini untuk dakwah yang akhirnya Ratu Bilqis itu akhirnya tunduk kepada Sulaiman ya. Nah, halo. Oh, ya. Kemudian ayat selanjutnya yang perlu kita tadaburi sebelum masuk ke masalah media adalah terkait dengan media juga yang ada dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan berita, fatabayanu, maka cross checklah, perjelaslah, carilah informasi kejelasannya tentang fakta yang sesungguhnya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, jangan sampai kalian kemudian menghakimi orang, memvonis orang, seorang kaum karena kesalahan informasi fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian nanti dengan apa yang kalian kerjakan kalian menyesal. Ya, surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian terkait dengan media. Jadi ayat 6 dari surat Hujurat ini memberikan kode etik ya kepada kita tentang setiap informasi yang kita terima itu harus ditasabut, harus di cross check kembali.
Kemudian yang keempat, innalladzina yuhibbuna, surat An-Nur ayat 19, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang, ini berbicara tentang orang munafik yang pada saat itu menyebarkan kabar bohong, kabar dusta terhadap istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu anha pada saat pulang dari peperangan Mustalik, ya. Kemudian terlambat, ya. Kemudian setelah itu ditemukan bahwasanya Aisyah ternyata berjalan bersama Sofwan bin Mu'attal, salah satu sahabat Rasulullah. Kemudian orang-orang munafik menyebarkan kabar bohong, ya. Nah, setelah itu selama hampir sebulan Aisyah tidak keluar rumah, tapi sudah menjadi korban dari berita bohong yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian turun ayat salah satunya diantaranya ini, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu, sesungguhnya orang-orang yang senang, ya, sudah menjadi hobi, ya. Di sini bukan hanya sekedar sesungguhnya orang-orang yang ingin, bukan gitu, tapi innalladzina yuhibbuna. Mereka ini orang-orang munafik memang hobinya an tasyi'al fahisatu, ya, jadi menjadi kesenangan bagi mereka. Agar fahisha, kekejian, perzinaan, kabar kekejian itu menyebar, ya, viral, kira-kira gitu. Fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman. Ya, mereka ini orang-orang munafik yang menyebarkan kabar bohong, lahum azabun alimun, bagi mereka azab yang pedih, bukan hanya di akhirat tapi fid dunya wal akhirah. Dua-duanya, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Nah, kemudian ayat yang juga terkait dengan media, ya, jadi ini salah satu nilai yang values yang bisa kita ambil dari surat An-Nur ayat 19 itu, bahwasanya tidak semua berita yang kita terima itu harus kita share, ya. Tidak harus segera kita sebarkan. Ada berita-berita sensitif yang tidak boleh disebarkan. Ini salah satu nilai, nanti kita perdalam. Kemudian surat An-Nisa, ya. Ini juga terkait dengan orang-orang munafik, hobinya, kerjaannya, profesinya mereka. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi. Sesungguhnya orang-orang munafik itu apabila datang kepada mereka amrun, ya, perintah atau urusan atau berita, ya, terkait dengan keamanan atau ketakutan, ya, adza'u bihi, mereka menyebarkannya. Idza'ah itu menyebarkan. Ya, idza'ah itu jadi istilah di dalam bahasa Arab, namanya apa? Radio. Ya, al-idza'ah itu radio. Nah, radio itu diambil dari kata-kata bahasa Arab al-adza'u bih. Ya. Nah, mudhi itu presenter, penyiar. Nah, dari Al-Qur'an. Adza'u bih, mereka menyebarkannya, menyiarkannya, kira-kira begitu. Ya. Walau radduhu. Nah, seharusnya bagaimana? Ya. Seharusnya walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum, ya. Kalau seandainya berita itu mereka kembalikan dulu kepada siapa? Yang pengemban kepentingan, ya, yaitu kepada Rasulullah dan ulil amri, ya. La alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Ya, maka orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan, ya, terkait dengan berita yang menyebar itu, kemudian bisa mengambil sikap yang benar. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitona illa qalila. Dan seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali orang-orang yang sedikit. Artinya menyebarkan berita apapun sebelum di-cross, ya, sebelum berita itu resmi ada, disebarkan terlebih dahulu, ya, hanya ingin menyebarkan gonjang-ganjing, itu bagian dari langkah setan, kira-kira begitu. Itu beberapa ayat yang terkait dengan media, ya. Nah, selanjutnya ini baru permulaan, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca ini bisa menginspirasi kita, gitu ya, untuk memperdalam apa yang nanti akan kita bahas, ya. Baik, sebelum kita
lebih dalam tentang terkait dengan prinsip-prinsip media di dalam Islam, ya, kita harus mengetahui beberapa fakta ya terkait dengan media. Ya, bahwasanya dakwah apapun, ya, dakwah apapun, kapanpun dan dimanapun, itu pasti akan membutuhkan media. Mau dakwah yang baik, mau dakwah yang buruk, itu pasti ada media yang mendukungnya, ya, sebagai propagandisnya, gitu ya. Kemudian tirani yang menjadi musuh dakwah, penguasa yang menjadi musuh dakwah, dakwahnya para nabi, itu juga selalu menggunakan media yang mereka miliki, ya tentunya sesuai dengan zamannya. Kalau di zaman dahulu mereka menggunakan sihir, ya sihir dalam arti yang sesungguhnya yaitu ya sulap yang dihipnotis segala macam gitu ya, hipnotis yang bersifat fisik atau hipnotis dari kata-kata, itu semuanya adalah media, gitu ya. Itu semuanya ada gitu ya, dari setiap penguasa itu pasti ada. Nah, di masa Nabi, ya kaum munafikin juga menyebarkan berita-berita seperti yang tadi saya sampaikan sebagian ayatnya, bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai rasul munafikin, ya itu selalu mencari celah gitu ya, mencari celah untuk menyebarkan berita demi menggerogoti kekuatan kaum muslimin dari dalam, gitu ya. Dan ini kasusnya banyak, kalau antum baca sirah kembali ya, itu akan ditemukan banyak sekali, terutama setelah Rasulullah SAW hijrah ya dari Makkah ke Madinah. Nah, itu propagandanya kaum munafikin itu ya menyebarkan berita-berita itu, gitu ya, memprovokasi melalui ucapan-ucapan yang mereka sebarkan, desas-desus yang mereka sebarkan untuk membuat barisan umat Islam itu keropos, gitu ya. Misalnya di dalam perang perang Uhud ya, itu kan 300 orang ya, dari 1.000 menjadi pulang itu 300, itu kan itu juga karena propaganda dari kaum munafikin. Ya, jadi mereka menggunakan itu dari zaman Rasulullah SAW sampai saat ini, ya itu seperti itu. Di masa Barat, pada saat media masa Barat, ya saat ini, ya terutama media-media yang anti-Islam atau Islamfobia, mereka ini menggunakan media massa, ya, menggunakan media yang mereka miliki untuk menyebarkan propaganda anti-Islam dan umat Islam. Dan ini sangat kentara kita lihat di tahun-tahun antara medio 90-an sampai 2000-an itu sangat kental. Nah, 2000 milenial, era internet itu umat Islam mulai berusaha untuk bangkit melakukan perlawanan dengan mengkanter media Barat yang selalu memojokkan umat Islam, gitu ya. Nah, sebelum era sosmed, media dikuasai oleh media mainstream yang berjalan dan beroperasi di atas dasar kapitalisme dan pemilik modal yang rata-rata memang anti-Islam, ya, yang punya duit, ya itulah yang diikuti programnya, ya. Nah, masih kita bicara tentang fakta, gitu ya, bahwasanya di dalam ini terkait dengan prinsip media secara umum, ya, yang seharusnya ini juga kita tergelitik, gitu ya, kita tersentuh, gitu ya, agar melakukan perubahan, agar melakukan inisiatif, ya, agar media itu tidak selalu digunakan untuk yang buruk, gitu ya. Ada sebuah prinsip di dalam media itu secara umum, bahwasanya teori yang dikemukakan oleh Joseph Goebbels, gitu ya, bahwasanya kebenaran itu adalah kebohongan yang diulang-ulang, ya, dan ini diterapkan oleh banyak media massa, gitu ya, sampai saat ini, ya. Nah,
Kalau kita kan tidak, sebaliknya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, good news is the best news. Bahwasanya apa namanya, berita yang terbaik itu adalah berita yang paling buruk, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu prinsip yang masih dipegang oleh banyak kalangan jurnalis, gitu ya. Bahwasanya berita yang buruk itu, ya, adalah berita yang paling baik, karena bisa menjual, ya. Maka karena itu link-link yang buruk itu kadang-kadang lebih banyak ditekan orang karena itu yang menarik, gitu kan. Nah, ini kan bertentangan dengan Islam, gitu kan. Nah, kemudian kita juga mengakui bahwasanya fakta bahwasanya kekuasaan itu akan bisa langgeng, ya, akan bisa diperoleh, gitu ya, akan bisa diraih, gitu, apabila didukung oleh media. Nah, kita nggak usah melakukan studi kasus, tapi banyak sekali, ya, terkait dengan hal-hal ini, bahwasanya orang itu ketika ingin menokohkan seseorang, mengangkat seseorang untuk menjadi tokoh, gitu ya, akan dijadikan itu adalah melalui media massa. Nah, ini bisa bisa digunakan untuk yang baik, bisa juga digunakan yang buruk, ya. Kalau yang pertama, yang kedua, yang kebenaran adalah kebohongan yang diulang-ulang, itu nggak bisa diterima, ya. Kemudian yang kedua juga demikian, bahwasanya berita yang terbaik adalah berita yang terburuk, itu juga nggak bisa diterima, gitu ya. Karena kita punya prinsip, gitu ya, media di dalam Islam itu harus punya nilai, tidak boleh bebas nilai, kan gitu ya. Nah, tapi kalau kekuasaan langgeng itu bisa didukung oleh media, itu bisa dimaknai secara positif, ya, kalau kekuasaan itu memang digunakan untuk yang baik, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah globalisasi, era di mana kita hidup saat ini. Itu adalah satu sisi adalah merupakan tantangan, tapi di sisi lain juga merupakan peluang, gitu ya. Kenapa? Ya, tantangan karena kita tahu bahwasanya kita harus menggunakan ini, gitu ya. Kita harus bersaing dengan suara-suara yang anti-Islam, gitu ya. Suara-suara yang menyudutkan dakwah, suara-suara yang Islamfobia dan segala macam, itu semakin keras, ya. Artinya musuh-musuh Islam ini akan menggunakan, ya, media massa itu untuk terus menyerang, ya, menyerang umat Islam, apalagi melalui sosmed. Orang bebas melakukan apapun, mau memusuhi Islam atau ini digunakan terus. Ya, ini tantangan buat kita. Tapi di sisi lain kita harus jadikan sebagai peluang juga, ya. Peluang harus dimaksimalkan untuk kebaikan dakwah, gitu ya. Karena itu media itu, ya, adalah senjata bermata dua, ya, senjata yang bermata dua. Nah, senjata bermata dua ini maksudnya adalah media ini kalau tidak hati-hati kita gunakan, bisa jadi mengenai kita. Kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik, tidak bisa mengelola dengan baik, maka itu akan menjadi senjata buat kita. Dan banyak sekali contohnya, gitu ya, orang-orang yang akhirnya terjerat masalah hukum, gitu ya, karena dia tidak paham tentang undang-undang ITE, ya, akhirnya, ya, justru dia terseret di dalam kasus hukum karena dia tidak paham tentang media massa. Nah, ini harus kita pahami, gitu ya. Kemudian kita juga harus memahami bahwasanya informasi itu adalah menjadi kebutuhan, menjadi hak publik, ya, hak publik untuk menerima informasi. Nah, apakah informasi itu kemudian kita lepas begitu saja, atau perlu kita ramu, perlu kita kelola, perlu kita perbaiki kontennya, kita desain dan segala macam, gitu ya, atau kita sebar begitu saja, gitu ya. Kemudian kita juga di era di mana orang itu bebas berekspresi, ya, melalui akun sosmednya, ya, baik itu Facebook, Twitter, YouTube dan segala macam, ya. Kadang-kadang nilai itu sering tumpang tindih, sering terbolak-balik, ya. Yang
harusnya itu tontonan yang tidak bernilai itu sering menjadi tuntunan. Nah, sebaliknya ya banyak sekali tuntunan dan ajaran itu berubah menjadi tontonan, gitu ya. Itu di era yang seperti ini sering tumpang tindih dan terbolak-balik fungsi media massa itu. Nah, kita juga harus menyadari bahwasanya masyarakat saat ini itu sangat kritis, ya, sangat kritis terhadap setiap konten yang kita naikin. Nah, sehingga di sini kita dituntut untuk memiliki kemampuan ya di dalam mengelola sebuah konten, gitu ya. Baik, ini kita bicara sedikit tentang media massa atau media dulu dan kini. Pada zaman dahulu di era saya gitu ya, ketika tahun 80-an, 90-an sampai awal 2000 ya, media itu ya TV ya, TV satelit ya, radio ya, atau TV koran gitu ya, media cetak, media elektronik ya, itu sampai akhir tahun sampai sekitar tahun 2010 2000 itu sudah mulai bergeser perannya ya, meskipun masih ada sampai sekarang pun masih ada, tapi mereka ini sudah tidak banyak menentukan. Yang disebut dengan media mainstream itu sudah tidak banyak menentukan. Mereka mulai melakukan konversi ya dari media yang media yang mainstream tadi itu menjadi media yang digital, gitu ya. Mereka sudah melakukan konversi. Nah, internet menandai era baru yang disebut dengan era digitalisasi, ya, di mana setiap orang saat ini bisa memiliki TV, setiap orang bisa memiliki radio, setiap orang bisa memiliki media, punya e-koran itu juga bisa, dan lain-lainnya, gitu ya, melalui akun sosmed yang dia bisa buka secara gratis ataupun berbayar, ya. Nah, semua konten yang kita publish, ya, itu langsung dinilai oleh publik itu sendiri, ya. Yang kita sebar itu langsung dinilai oleh publik itu sendiri, ya. Kemudian globalisasi, ya, dulu orang harus punya alat TV, radio, namun kini cukup orang itu punya jaringan internet dan perangkat untuk mengaksesnya, itu dia sudah bisa memiliki media massa dalam tanda kutip, gitu ya. Nah, karena itu dengan tantangan dan peluang yang begitu besar itu, ya, kita sebagai orang yang memahami Islam, kita sebagai orang yang seharusnya tadi itu di dalam surat Al-Asr punya kontribusi di dalam dakwah, ya, ini seharusnya memanfaatkan media ini ya secara baik untuk kepentingan dakwah. Namun kita sebagai umat Islam, sekali lagi ketika kita bicara tentang media, gitu ya, itu tidak bisa kemudian bebas nilai, ya. Kita punya prinsip-prinsip yang harus dipegang, gitu ya. Tidak ada yang namanya prinsip bad news is the best news, itu tidak ada, ya. Tidak ada kemudian kebenaran itu adalah kebohongan yang diulang-ulang, itu tidak ada. Nah, karena kita punya prinsip, tidak semua berita itu kemudian ketika kita dapat langsung kita share, gitu ya, karena kita punya prinsip, ya. Tidak semua konten, ya, kemudian langsung kita share, apakah itu sifatnya pribadi atau umum atau harus dirahasiakan, tidak semuanya boleh di share, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian tentang Islam itu sendiri sebagai konten dakwah, ya, itu bagaimana kita memaksimalkannya, bagaimana kita mengelolanya, gitu ya, agar bisa dinikmati oleh orang sebanyak mungkin, ya, agar orang itu tertarik untuk
menikmatinya, kira-kira begitu. Nah, ini yang harus kita bahas prinsip-prinsipnya dahulu, gitu ya. Oke, kita bahas dulu tentang prinsip media secara umum, ya, universal. Maksudnya media apapun, ya, menggunakan prinsip ini, gitu ya. Dan ini prinsip di dalam jurnalistik, ya. Kalau kita mengetahui tentang sebuah berita, gitu ya, atau kita ingin menyampaikan sebuah berita, maka prinsip-prinsip ini atau informasi, prinsip-prinsip ini harus kita pegang, ya. Kalau kita bicara media itu kan bicara tentang informasi, gitu ya. Nah, informasi itu ya harus memenuhi 5 unsur, ya, 6 unsur, 5W 1H, ya. Yang pertama ya adalah siapa. Ya. Kalau ini terkait dengan informasi ya, siapa, ya, atau apa, kan gitu ya. Informasi siapa itu atau apa, kan gitu ya. Terus siapa dan apa ini kenapa, kan gitu ya. Who, what, why, kan gitu ya. Kemudian kapan, ya, kapan terjadi, kira-kira begitu ya. Kapan terjadi, ya. Ada kejadian apa, ya, terkait dengan siapa, kenapa terjadi, kapan terjadinya, ya. Kemudian di mana itu terjadi dan bagaimana. Ini unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada berita itu, ya, kalau ada sebuah berita, kemudian ada orang nge-share, maka yang paling gampang kita tanya itu siapa, ya kan gitu ya. Itu siapa? Oh ya itu di mana? Oh ya itu kapan? Itu jangan-jangan berita sudah tahun lalu tapi di-share lagi. Ya kan gitu ya, kadang-kadang begitu kan. Nah, ini penting gitu loh. Nah, jadi kita sebagai penerima informasi atau ingin menyampaikan informasi, ya unsur-unsur ini harus diperhatikan, gitu ya. Kalau kita ingin menyampaikan informasi yang terkait dengan keumatan atau terkait dengan siapapun, gitu ya. Itu unsur-unsur ini harus disampaikan, harus ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, prinsip umumnya bahwasanya informasi itu harus punya kecenderungan atau keberpihakan terhadap kepentingan umum, ya. Atau informasi itu terkait dengan kepentingan umum, maksudnya begitu ya. Kenapa orang harus mengetahui informasi itu, gitu loh, ya. Ini prinsip yang harus kita pegang juga, ya. Apakah orang punya kepentingan untuk membaca, gitu ya, ya. Atau jangan-jangan tidak ada kepentingannya. Nah, ini harus diperhatikan, gitu ya. Nanti kita perdalam, insya Allah, terkait dengan masalah ini di dalam Islam, ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya di dalam informasi itu kita sebagai umat Islam tidak bebas nilai. Harus ada moral dan etika, ya. Ada moral dan etika terkait dengan pemberitaan itu. Kemudian di dalam Islam, pembawa berita itu harus memenuhi syarat, ya, sebelum isi beritanya. Nah, ini nanti kita perdalam ya terkait dengan terkait dengan seharusnya orang yang membawa berita itu kalau di dalam Islam, gitu ya, itu yang utama sebelum isi kontennya, sebelum konten beritanya, orangnya dulu, siapa yang membawa berita itu sebenarnya itu paling utama, ya. Kalau kita kan biasanya apanya dulu, tapi di dalam Islam, terutama di dalam hadis itu ya, terkait dengan masalah hadis sebenarnya. Kalau informasi sebenarnya tidak sedetail seperti ini, gitu ya. Ini di dalam hadis karena memang hadis itu kan ucapan Rasul, gitu ya. Nah, ketika ucapan Rasul itu disampaikan oleh orang, maka orang yang membawa berita ini sifatnya seperti apa? Ya, dia pembohongkah? Ya, dia jujurkah? Nah, itu harus dipenuhi, ya. Nah, tentunya di dalam informasi umum juga seharusnya seperti ini, gitu ya. Kemudian bahwasanya sebelum kita menyebarkan sebuah berita,
pembawa berita itu berkewajiban untuk melakukan cross check dulu, tasabut dulu, ya, apakah berita itu benar atau tidak, ya, di mana terjadinya, kapan dan bagaimana itu juga harus dilakukan. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, ya, bahwasanya kita harus memahami terkait dengan apa namanya undang-undang informatika, ya. Kita harus membaca kembali itu undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, tentang kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undang lainnya, termasuk beberapa bagian menyangkut tentang KUHP, kepidanaan, gitu ya. Jadi kalau kita tidak ngeh dengan seperti ini, ya, kalau kita langsung, ya, ingin mengelola konten, misalnya nanti itu dakwah harus kita kelola kontennya, kita sebarkan sedemikian rupa, maka yang paling penting jangan lupa untuk membaca undang-undang tentang pers, kode etik jurnalistik, kemudian undang-undang IT, gitu ya. Nah, undang-undang IT, ya, itu harus dipahami betul, ya, kalau kita ingin apa namanya mengelola sebuah konten di media massa, jangan sampai kita terjerat undang-undang IT, ya, ketika kita terjun, ketika kita mengelola sebuah media, gitu ya. Karena nanti harapan saya setelah pertemuan ini harus ada, harus, ya, kalau menurut saya harus, tapi itu semuanya kembali ke antum. Bagi saya itu keharusan, ya, antum yang ada di apa namanya Setis Almanar itu sudah mulai memikirkan, gitu ya, sudah mulai memikirkan bagaimana kita punya media, gitu loh. Toh sekarang media itu gratis, dulu kita kan mikir buka website itu harus bayar, ya, punya TV itu harus bayar. Nah, kenapa itu tidak dimaksimalkan? Ya, Setis TV gitu misalnya, kan? Tapi ya antum harus pahami dulu ini undang-undang tentang pers, tentang kode etik, tentang IT itu harus dipahami, gitu ya, agar kita tidak apa namanya melakukan kesalahan secara elektronik, kira-kira begitu. Nah, nanti kita bahas insya Allah secara khusus, gitu ya. Nah, bahwasanya kita saat ini itu memiliki kebebasan yang luar biasa. Masing-masing orang itu bebas memposting, menge-share, menyebarkan terkait dengan dirinya, terkait dengan orang lain, mau ngeprank, mau apa, itu kan banyak sekali, gitu ya. Ya, kemudian disebarkan ke orang lain. Nah, sekali lagi itu bebas kita lakukan, tapi pahami bahwasanya orang lain juga punya hak, ya. Ya, kebebasan kita itu dibatasi oleh hak orang lain, ya, kira-kira begitu, ya. Nah, ini beberapa prinsip utama di dalam media Islam yang saya kutip dari buku tentang jurnalistik karangan Nur Haya dan kawan-kawan, gitu ya, yang sebenarnya ada modifikasi dan polesan beberapa bagian, gitu ya. 4 prinsip sebenarnya secara umum, ya 4, gitu ya, tapi sebenarnya bisa dikembangkan, ya. Ini yang tema intinya. Kemudian nanti terakhir akan kita apa namanya akan kita bahas terkait dengan bagaimana memaksimalkan media atau sosmed untuk kepentingan dakwah. Ngopi dulu, Pak. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Istirahat, Ustaz. Baik, teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan. Oke. Kita lanjutkan, ya. Ya, masih ada berapa menit? Masih lama kan? Masih slide-nya masih banyak. Masih setengah jam, Ustaz. Oh ya, slide-nya masih banyak. Ya, Ustaz. Yang poin penting aja, Ustaz. Oke. Siap, Ustaz. Sampai jam 9 kita, Ustaz, hari malam. Oke, siap. Ya. Yang pertama tentang prinsip kebenaran. Ya. Yang kedua, prinsip tentang tabligh. Ya. Kebenaran itu terkait dengan konten, ya, konten atau risalah. Karena kita sebagai Muslim, setelah kita beriman dan beramal soleh tadi itu, kita punya kewajiban untuk memberikan kontribusi
menyampaikan kebenaran. Iman, amal soleh itu kan kebenaran. Ya. Tapi kebenaran itu harus diapain? Disampaikan, ya, ditabligh, ya. Nah, di dalam menyampaikan itu ada unsur-unsur yang harus kita pahami, ya. Nah, di antaranya adalah cross check kita. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kemaslahatan. Ya. Kemaslahatan di sini adalah kepentingan umum. Ini baik buat masyarakat atau tidak. Nah, gitu ya. Bisa jadi yang kita sampaikan itu benar, tapi situasi kondisi tidak memungkinkan. Nah, ini yang dimaksud dengan maslahat. Ya. Kemudian prinsip yang ke empat adalah terkait dengan sifat utama dari Islam itu sendiri, yaitu al-wasatiyah, ya, moderat, ya, di dalam menyampaikan, terutama di media saat ini, gitu ya. Nilai-nilai Islam yang paling utama itu adalah menyampaikan nafas Islam yang moderat, ya. Ya, karena saat ini kita dihadapkan dengan propaganda anti-Islam yang menyebut bahwa Islam ini teroris dan segala macam, maka yang kita tonjolkan adalah sikap kita yang wasatiyah, ya. Meskipun ini kemudian ketika kita dituding melakukan teroris, Islam itu teroris dan segala macam, kita melakukan pembelaan, gitu ya. Yang salah, misalnya umat Islam lah yang melakukan sebagian umat Islam yang melakukan tindakan teror itu, ya, kita tidak bisa membelanya, tapi kita harus menyampaikan secara objektif bahwasanya kasusnya tidak bisa kita lihat hanya satu sudut pandang saja, kira-kira begitu. Nanti kita perdalam, ya. Oke, ini yang akan kita bahas satu persatu, ya, terkait dengan kebenaran, ya, al-haq. Ya, karena memang ini yang paling utama. Kita mengimani tentang kebenaran Allah, kita mengimani tentang kebenaran Rasulullah SAW, dan kita mengimani tentang kebenaran Islam secara umum ini, ya. Maka inilah yang kita sampaikan kepada publik. Nah, kalau ada kebenaran, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya kebatilan. Nah, di dalam Al-Quran, salah satu prinsip tentang kebenaran itu adalah al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam konsep yang lain, ya, dikatakan bahwasanya wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukkan, ya, antara kebenaran dan kebatilan, ya. Nah, artinya yang kita sampaikan itu, ya, itu adalah tentang fakta tentang kebenaran. Ya, kalau itu menyangkut tentang informasi, maka informasi yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya itulah yang kita sampaikan. Ya. Nah, karena itu di dalam kita belajar ilmu hadis, ya, berita itu ada dua, ya, ada berita benar, yang kedua ada berita bohong, ya. Nah, berita benar dan berita bohong, ya, ini senantiasa selalu ada di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita selalu ada. Nah, bahkan terkait dengan hadis-hadis yang kita terima, ya, dari para perawi tentang Rasulullah SAW, baik kaulnya, perbuatannya atau penetapannya, itu tidak semuanya kemudian benar, ya. Sebagiannya itu tidak benar dari Rasulullah, kira-kira begitu, ya. Makanya di situ tidak boleh, ya, kita ini mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Rasulullah benar, ya, tapi kemudian kita menciptakan berita yang isinya itu secara umum mungkin baik, gitu ya, tapi tidak benar itu dari Rasulullah, kita ngarang. Nah, ini nggak boleh, gitu ya. Nah, makanya terkait dengan kebenaran ini, ya, dalam hal kebenaran ini kita sebagai aktivis dakwah, gitu, kira-kira begitu. Ketika kita menyampaikan tentang Islam itu sendiri, ya, tentang Islam itu sendiri,
kita harus sudah memastikan bahwasanya konten yang kita sampaikan, hadis-hadis tentang Rasulullah terutama. Kalau Al-Qur'an kan selesai gitu ya. Ya, Al-Qur'an itu selesai kalau memang isinya itu Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya itu hadis, maka harus di cross check kembali bahwasanya ini adalah sahih gitu ya. Kalau penafsiran terhadap Al-Qur'an itu juga penafsiran siapa kan gitu. Itu harus jelas gitu ya. Itu terkait dengan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah tentang tabligh ya. Menyebarkan kebenaran atau menyampaikan kebenaran kepada publik. Artinya kita misalnya sebagai jurnalis ya, sebagai orang yang mengelola media harus berperan sebagai pendidik yang mempromosikan sikap positif kepada pembacanya ya dan mendorong mereka untuk berbuat baik. Maksudnya kita ini fasilitator menyampaikan balighu anni walau ayah. Salah satu sifat kita sebagai seorang muslim itu ya, salah yang menginduk dari sifat Rasulullah itu adalah sifat tabligh, menyampaikan ya. Artinya setelah kebenaran tadi itu sudah kita yakini kebenarannya, maka yang kedua kewajiban kita itu adalah menyampaikan apa adanya, kira-kira begitu ya. Nah, prinsip tabligh ini tentunya menyatu dengan yang namanya konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar atau dakwah tadi itu ya, atau yang tadi kita sebut kontribusi secara sosial di dalam Islam itu adalah menyampaikan kebenaran tadi itu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang maslahat ya, tentang masalah cross check ya, ini sekali lagi harus dipertajam ya. Kadang-kadang kita itu ketika menerima sebuah informasi, nah sekarang informasi itu seperti bom atom gitu yang meledak di mana-mana. Ketika kita sudah meng-share ya, kita anggap itu informasi penting, kemudian tanpa pikir panjang kita kemudian menyebarkan berita itu ya, padahal kita belum tahu ya konten berita, konten informasi yang kita sebar tadi itu benar atau tidak, kita belum tahu, tapi kita sudah share, bahkan bukan hanya share tapi shore gitu ya, shore disebarkan ya, ditumpahin seluruhnya gitu ya, sekali tekan atau sekali sentuh gitu ya. Ini berbahaya kalau belum di cross check ya. Kadang-kadang kita sudah menjadi kebiasaan apapun gitu ya. Nah, padahal berita itu belum tentu benar ya. Entah itu terkait dengan apa namanya konten yang Islam ya, berbau Islam, tapi belum di cross check apakah itu hadis, itu cerita, itu apa namanya kisah yang terkait dengan Islam itu belum di cross check kemudian langsung di share gitu ya. Nah, atau mungkin informasi apa saja gitu ya, mungkin terkait dengan apa namanya peluang kerja atau peluang pekerjaan ya, itu belum dipastikan apa itu betul, sebelum di cross check sudah di share dulu. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip tentang maslahat ya. Maknanya adalah mencari kebaikan untuk publik. Nah, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mencegah keburukan ya dengan tangan, dengan lidah, ya, kemudian dengan hati kita. Ya, artinya kita apa namanya bagaimana memaksimalkan media yang kita miliki ini, ya, kemudian untuk mengubah ya apa namanya fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Artinya ketika sebuah apa namanya informasi kita sebar ya, sebenarnya kita bukan hanya sekedar menyampaikan informasi ya, misalnya tentang informasi tentang fenomena yang buruk di masyarakat kita ya, maka harus diselipi sebagai seorang muslim ini bagaimana ini bisa diubah, misalnya terkait dengan kemungkaran atau tradisi yang tidak baik. Nah, ini kita harus bukan hanya sekedar menyampaikan informasi dan fakta terkait dengan fenomena tadi itu, tapi juga bagaimana melalui tulisan kita, melalui konten kita, gitu ya, orang itu ya tergerak untuk melakukan perubahan sesuai dengan kapasitasnya, gitu ya. Apakah perlu di share dulu ke publik atau terbatas, misalnya, gitu ya? Maka ini
harus dipikirkan ulang juga. Ini ditimbang maslahat dan tidaknya, gitu ya. Misalnya sebuah informasi di masyarakat yang skupnya itu mungkin kecil, dia mengetahui tentang kemungkaran. Apakah harus disampaikan langsung ke publik secara umum atau hanya sebatas di jajaran RT RW atau kelurahan misalnya, itu ditimbang dulu, jangan langsung disebarkan. Ya, karena kalau disebarkan belum tentu ada maslahatnya. Karena kalau misalnya kemungkaran itu hanya bisa diubah oleh tokoh masyarakat, nah ya, atau bisa diubah hanya oleh ketua RT. Ngapain juga kita share luas sampai ke wali kota misalnya atau ke bupati misalnya, kan tidak perlu gitu ya. Jadi kemaslahatannya harus ditimbang. Kemudian terkait juga dengan kemaslahatan. Sebuah berita itu maslahatnya apa kalau kita share, kita sampaikan ke publik. Itu buat apa? Ya, keuntungan yang diperoleh oleh publik itu apa? Gitu lah, kira-kira begitu. Ya, terkait dengan kemaslahatan tadi itu. Nah, salah satu prinsip juga di dalam Islam itu bahwasanya ketika sebuah berita seperti tadi yang saya sampaikan, tidak semua berita itu baik dikonsumsi oleh semua kalangan atau bisa boleh dikonsumsi atau boleh disebarkan. Sebagian berita tidak bisa disebarkan, gitu ya. Ini yang harus kita pahami. Misalnya terkait dengan informasi-informasi pribadi, ya privasi, ya yang terbatas pada perorangan, ya kadang-kadang di-share langsung ke publik, padahal itu sifatnya pribadi, sifatnya privasi, gitu ya, tidak boleh disebarkan, harus dirahasiakan, gitu ya. Bahkan ketika dulu kalau antum belajar sirah itu, ya Rasulullah SAW ketika mau melakukan Fathu Mekah, ya itu sampai tidak ada yang tahu, Abu Bakar pun tidak tahu, dirahasiakan, gitu ya. Ya, dirahasiakan sampai waktu tertentu. Ya, artinya tidak semua informasi itu kemudian boleh dipublikasikan karena memang sifatnya sensitif atau privasi dan seterusnya. Nah, ini perlu ditimbang, gitu ya. Nah, prinsip ini memberi sandaran kita ya, agar memiliki sikap intervensionis, ya, kita melakukan intervensi. Nah, meskipun ini tidak seluruhnya, kemudian partisipatif. Jadi artinya informasi yang kita berikan, ya gagasan yang kita berikan, itu adalah bentuk dari intervensi kita untuk melakukan perubahan di masyarakat, gitu ya. Nah, artinya di dalam hal ini kita sebagai seorang jurnalis, katakanlah begitu, sebagai seorang dai yang jurnalis, bukan hanya sebagai pengamat, ya, yang menjaga jarak dan tidak terlibat di dalamnya. Ya, jadi ketika sebuah peristiwa kita sebar, kita lari setelah itu, lempar batu sembunyi tangan, tidak bisa begitu. Kita harus terlibat. Oh, ini persoalannya begini, pemecahannya seperti ini segala macam itu. Nah, makanya kita dituntut dalam hal ini untuk menjadi salah satu agen dari perubahan, gitu ya. Ini antum baca sendiri, ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang wasatiyah, tadi sudah sebagai kita sampaikan, ya. Nah, bahwasanya kita harus menonjolkan sisi moderat Islam, gitu ya, rahmatan lil alamin, meskipun kita juga di satu sisi harus melakukan advokasi, ya, terhadap umat Islam yang memang betul-betul terzalimi, gitu ya. Jadi jangan sampai kita kemudian berprinsip al-wasatiyah, moderat itu, kita diinjak-injak oleh tirani, ya, diinjak-injak oleh kelompok lain, ya, secara zalim, secara sewenang-wenang. Kemudian kita teriak tentang wasatiyah, tentang moderat, tentang toleransi dan segala macam. Ini tentu tidak tepat, ya, tentu tidak tepat. Dalam kondisi seperti itu, umat terzalimi, baik itu yang ada di Palestina, ya, baik itu ada di Rohingya, yang ada di Xinjiang, ya,
itu kita harus melakukan advokasi melalui media yang kita lakukan. Makanya media itu salah satu sifatnya, salah satu bentuk media itu diantaranya adalah media advokat, ya, media yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak minoritas yang terzalimi. Nah, di sini sedikit di antara kita ya terjun di dalam media yang sifatnya seperti ini, ya, media khusus tentang Palestina itu sampai sekarang juga tidak terlalu banyak, ya, karena mereka sudah mulai mengalami kebosanan, kejenuhan membela Palestina bertahun-tahun gitu, tapi tidak ada hasilnya. Senantiasa justru mendapatkan hasil yang berbalik, gitu ya. Kita ingin Palestina itu merdeka, tapi ujung-ujungnya ya sampai saat ini justru wilayah Palestina itu sekarang semuanya hampir dianeksasi, ya, diambil alih, ya, ambil paksa oleh Israel, gitu ya. Nah, itu terkait dengan prinsip wasatiyah, oke. Nah, bagaimana sekarang kita memaksimalkan dakwah? Ini sedikit tambahan saja ya. Masih ada waktu ya, Pak. Oke, sekarang bagaimana kita memaksimalkan dakwah? Ini bahan diskusi kita. Yang pertama terkait dengan konten tentu ya. Konten yang kita sampaikan. Nah, terkait dengan konten ini tentu istilahnya sebelum ayam itu bertelur, ya. Sebelum ayam itu bertelur, kemudian ayamnya menetas, gitu ya. Ya, telurnya menetas menjadi ayam. Itu kan ayam itu harus makan dulu, kira-kira begitu ya. Ya. Nah, artinya kita harus belajar dulu, perdalam Islam dulu, gitu ya. Belajar secara benar, ya, cari kebenaran, ya, punya prinsip yang jelas, gitu ya. Dan jangan berhenti belajar, gitu ya. Terus belajar, ya, memperdalam Islam ini, karena ini menjadi konten utama di dalam media yang kita lakukan. Kemudian pilih konten yang tepat, ya. Kalau mau memilih konten yang akan kita publik, ya, sebisa mungkin jangan diraup semua, jangan diambil semua, tapi kita nggak fokus, gitu ya. Sebaiknya fokus, misalnya 1 atau 2 bidang atau 3 bidang, fokus ke situ. Dipilih konten yang tepat, yang kita memiliki kecenderungan, spesialisasi gampangnya begitu ya. Nah, ini harus tepat. Artinya kalau kita mengelola sebuah konten, ya, kemudian konten itu isinya video tentang ceramah segala macam, itu harus ada kategori, klasifikasi, gitu ya. Ustadz ini spesialisasinya apa gitu, suruh bicara tentang spesialisasinya, tidak boleh dia nyebrang-nyebrang, kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, jika kita memang tertarik ke dalam dunia jurnalistik, ya, maka harus diperdalam ilmu tentang jurnalistik itu dari A sampai Z itu harus diperdalam, karena jurnalistik itu punya ilmu tersendiri. Mungkin nanti Pak Yusuf bisa menambahkan atau bisa share terkait dengan ilmu jurnalistiknya, gitu ya. Apa saja yang perlu dipelajari. Kemudian pilih konten yang paling memang dibutuhkan sesuai dengan yang viral, gitu biasanya begitu. Ya, jadi apa yang viral hari ini itu yang diangkat misalnya, gitu ya. Itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat publik membutuhkan jawaban terkait dengan ini, masalah yang baru muncul, nah itu diangkat, gitu ya. Kemudian pemilihan judul yang tepat, gitu ya. Antara judul dengan isi tidak boleh bertentangan, kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan sarana. Kita mau pakai website, ya. Website biasanya ada blog, ada apa itu tidak berbayar, gitu ya. Ya, atau sosmed, gitu ya. Biasanya kalau website itu lebih luas, lebih awet, lebih lebih mudah diakses, disimpan datanya dan segala macam. Nah, ini perlu dipikirin, gitu ya. Website sekarang juga tidak mahal, ya. 400 juga sudah punya sewa domain, ya, hosting itu sudah cukup.
Atau kita cukup main di sosmed saja, gitu ya. Kita tidak perlu biaya banyak, ya. Nah, tapi tetap harus ada apa namanya akun-akun yang terhubung, misalnya ya ada WhatsApp, ya terhubung ke channel YouTube-nya, Facebook, apakah itu halaman atau apa atau itu grup, ya. Kemudian Instagram, ya. Nah, ini harusnya dipikirin, ya. Kemudian tentang manage atau mengelola, ya, atau kerjasama. Ini penting, ya. Kita ini sekali lagi tidak bisa one man show, ya. Kita tidak bisa one man show. Kita ingin viral sendiri, kita ingin show sendiri, kita ingin muncul ke permukaan sendiri, ya. Silahkan yang mau muncul sendiri silahkan. Akan tetapi yang lebih baik, ya, yang lebih baik dan ini sesuai dengan apa namanya nafas nilai-nilai Islam, gitu ya. Ya, itu adalah kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita harus ta'awun, ya. Karena hasil maksimal itu bisa dengan ta'awun, bisa dengan kerjasama, bisa dengan musyarakah. Ya meskipun dikerjakan sendiri ya tidak masalah, gitu ya. Nah, apalagi kita juga harus belajar berorganisasi, kita kumpul menyatukan ide. Nah, itu jauh lebih baik daripada sendirian, gitu ya. Hasil dari kerjasama itu jauh lebih baik daripada hasil dari kerja sendiri, gitu ya. Kemudian terkait dengan penokohan, ini juga penting, ya. Siapa yang kita tokohkan. Nah, jangan kemudian kita ingin bangkit sendiri, kemudian ya harus ada penokohan, kira-kira begitu. Baik, itu beberapa apa namanya saran, gitu ya, terkait dengan mengelola konten. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya saya menyarankan, merekomendasikan, ya, bahwasanya teman-teman mahasiswa Al-Manar ini harus mulai berpikir punya media, ya, punya media, meskipun hanya halaman Facebook atau channel YouTube, ya, atau terhubung ke Instagram, terhubung ke Twitter, ya. Ini dikelola secara baik, gitu loh. Tiap hari harus ada konten, gitu ya. Apa yang mau diisi, nah ini dibicarakan, silahkan. Salah satu PR, gitu ya. Maksudnya hasil dari pelatihan ini jangan hanya sekedar apa namanya iskotul wajib, ya, menggugurkan kewajiban perkuliahan selesai. Tapi kalau bisa setelah ini, ya, harus ada, ya, kesepakatan, kira-kira begitulah, ya, kira-kira begitu, kumpul semuanya, ya, sepakat untuk membuat media, meskipun itu hanya sekedar channel di YouTube, ya, kasih aja nama TV apa namanya TV apa namanya BEM Al-Manar, gitu ya, atau apa, gitu ya, terhubung ke Twitter, terhubung ke Instagram, gitu ya, tiap hari diupdate. Ini harus difikirkan mulai saat ini, gitu ya, sebelum terlambat. Kira-kira begitu. Silakan ditanyakan kalau ada yang ditanyakan. Ustaz, Masya Allah, ini materi menarik sekali karena memang di masa-masa seperti ini kita harus menyesuaikan, dakwah itu menyesuaikan dengan zamannya juga, Ustaz, ya, agar lebih bisa diterima. Seperti itu, Ustaz, ya. Oke, Ustaz, insya Allah nanti memang sebenarnya di akhir pelatihan ini ada materi tentang dakwah digital. Nanti kita akan situ lebih ke praktek nanti, Ustaz. Saya dan juga Adi, saya bikin meme-meme sederhana, kemudian nanti bikin video sederhana menggunakan aplikasi apa, kemudian cara ngeblok sederhana. Insya Allah akan diajarkan oleh ada salah satu anggota BEM yang sudah pengalaman di bidang itu. Insya Allah di akhir pelatihan kita nanti, insya Allah keinginan Ustaz Tirmizi akan kita wujudkan agar tidak hanya sekedar sebagai iskotul wajib, cuma menggugurkan kewajiban karena ada daurah ini, tapi insya Allah ada hasil yang kita ingin dapat. Dan juga alhamdulillah Webstis pun sudah berbenah, ya, sudah terlihat lebih baik hari ini, dan teman-teman pun bisa memberikan tulisan yang bisa kita publish sebenarnya. Nanti insya Allah di akhir lah kita akan bahas lebih dalam bagaimana dakwah digital ini akan lebih baik lagi untuk membawa nama Stis juga nanti ke depannya. Baik, ada pertanyaan satu dari
Fatih dari semester 4 Asia. Ustaz, tadi ada tamparan keras bahwa hadis adalah perkataan Nabi. Ketika seorang menyampaikan sebuah hadis, maka orang itu harus dilihat pribadinya. Nah, pertanyaannya bagaimana orang biasa dari segi sanad gurunya tidak jelas, tapi dia menyampaikan hadis untuk mengingatkan tentang kebaikan. Apakah isi hadis itu harus kita dengar atau kita cuek? Mengingat tadi Ustaz bilang ketika seorang menyampaikan sebuah hadis, maka orang itu harus dilihat pribadinya. Gimana Ustaz? Tanggapan aku tentang jarh wa ta'dil ini. Apakah berlaku ke orang hari ini yang menyampaikan juga gitu? Oke, baik. Ya. Terima kasih ya. Pak Al-Fatih, mana ini wajahnya Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih. Jangan seperti petir yang menyambar, ada suara tidak ada rupa. Tuh, sudah dibuka satu. Lanjut. Baik, terima kasih pertanyaannya Muhammad Al-Fatih. Ya. Jadi pertanyaan antum terkait dengan menyampaikan hadis Rasulullah. Kalau hadis itu memang secara sanad betul, tapi yang menyampaikan itu istilahnya ini bagaimana orang yang biasa dari segi sanad gurunya tidak jelas, tapi dia menyampaikan hadis mengingatkan tentang kebaikan. Apakah isi hadis itu harus didengar atau cuek? Ya, mengingat tadi Ustadz bilang ketika seseorang menyampaikan hadis itu maka orang itu harus dilihat pribadinya. Gini ya, mungkin ada hal yang mungkin harus difahami. Maksudnya di sini itu adalah hadis-hadis yang kita terima ini, itu perawi-perawinya sudah disebutkan oleh para ahli hadis di dalam buku-bukunya. Ya, misalnya Imam Al-Bukhari, ya, perawi-perawinya sudah mereka dijelaskan. Ini hadis ini bisa diterima karena orangnya benar, ya. Ini tidak terkait dengan orang menyampaikan hadis, orangnya hidup dengan kita, gitu ya. Ya, sebagai hadis yang benar dari Rasulullah ya harus kita terima, nggak boleh kita tolak, gitu ya. Nah, adapun dia, ya, orangnya yang menyampaikan hadis tadi itu kok kita nggak sreg, ya, kita nggak sreg dengan kepribadiannya, atau kita tahu kepribadiannya itu buruk, ya, ya tidak ada urusan, sebenarnya hadisnya harus kita terima, gitu ya. Hadisnya harus kita terima. Nah, orangnya kalau sifatnya memang buruk, ya kita tahu kepribadiannya, ya kalau bisa kita sampaikan, ya kita tegur, ya kita tegur. Tapi jangan sekali-kali kita menolak hadisnya, gitu ya, kira-kira gitu. Wallahu alam bishawab ya. Kalau untuk masalah jarh wa ta'dil itu mungkin untuk perawi ya. Kalau untuk sekarang kita hari ini, insya Allah selama ada nih hadis itu bisa dipertanggungjawabkan secara sanad, ya insya Allah bisa untuk kita dengarkan, insya Allah. Ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir, karena kita udah pukul 9 ini, ada dari Ibu Yuli Rahmawati, semester 2 sekarang. Ustaz, kalau mulai menulis dakwah di status Facebook atau status Instagram, apakah aspek 5W plus 1H itu harus terpenuhi juga, Ustaz? Untuk penulis pemula di status WhatsApp atau hanya sekedar status Facebook, apakah itu baku aspek 5W dan H2H itu harus dipenuhi juga? Oke, ya, baik. Jadi tadi itu terkait dengan 5W1H tadi itu adalah prinsip tentang menyampaikan sebuah informasi. Sebuah informasi fakta yang terjadi, ya, peristiwa yang terjadi, kira-kira begitu. Ada sebuah peristiwa yang terjadi, ya, di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, di samping kita, ya, maka kita sebelum menyampaikan ke orang lain harus di cross check dulu. Kalau kita sendiri yang melihat, kemudian kita ingin menyampaikannya sebagai istilahnya kita sebagai penyampai informasi, maka prinsip 5W1H ini harusnya dipenuhi, ya. Kalau kita ingin update, ya ini dalam prinsip media lah, ya, dalam prinsip media. Kalau kita ingin update tentang informasi tadi itu,
memang tidak seluruhnya pada saat kita mengupdate pertama kali, gitu ya, itu harus terpenuhi semua, tidak, gitu ya. Nah, karena memang prinsip di dalam media itu beritanya disampaikan dulu, tapi kemudian dijelaskan bahwasanya misalnya salah satu unsur di situ itu belum terpenuhi. Kenapa itu terjadi? Nah, kita tetap akan tulis informasi itu, tapi di akhir berita kita akan tulis bahwasanya sampai informasi ini diturunkan, belum ada kejelasan motif apa yang menjadi itu terjadi. Kalau misalnya itu tentang peristiwa tabrakan atau kecelakaan, ya kemudian salah satu unsur dari 5W1H ini salah satunya belum kita peroleh, ya. Sementara publik membutuhkan informasi ini, maka yang kita sampaikan apa yang sudah kita peroleh. Sisanya itu adalah kita sampaikan bahwa sampai berita ini menyusul, kecelakaan ini mengakibatkan sekian orang meninggal dunia, sekian orang kemungkinan, nah gitu. Jadi informasi itu asalkan kita tidak memastikan dulu kalau memang belum lengkap, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan peristiwa ya, kejadian peristiwa yang kemudian kita sampaikan dalam bentuk informasi itu seperti itu. Tapi kalau terkait dengan konten dakwah, ya konten dakwah, ya ini kewajiban kita tentunya tidak ada unsur 5W1H, ya, unsur 5W1H itu informasi fakta kejadian. Tapi kalau di dalam konten dakwah, misalnya kita menulis tentang hadis, maka yang harus kita penuhi adalah unsur-unsur yang menyangkut tentang cross check, tentang validasi hadis, validasi tafsir gitu ya, di buku apa gitu ya, kira-kira begitu. Itu yang ini kata-kata siapa, nah itu kira-kira. Jadi kalau memang itu penafsiran pribadi, ya katakan itu penafsiran pribadi, mengutip di satu dari buku siapa, kata-kata siapa, mufasir siapa, katakan dengan jelas. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Penjelasan yang sangat menarik sekali pada malam hari ini mengenai media dan faktor pendukung dakwah. Masya Allah, insya Allah, dan ini bisa membekali teman-teman sekalian ketika berhadapan di medan dakwah digital ini, medan dakwah media ini. Syukran Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah kita sudah masuki pukul 9. Terima kasih pertanyaan teman-teman. Jangan lupa insya Allah hari Jumat besok kita akan melanjutkan materi pelatihan komunikasi dakwah ini dengan pemateri Ustaz Munir Hasan, LCMHI, beliau dengan tema karakteristik dakwah dan akhlak dai. Nah, ini lebih ke karakteristik dakwah dan akhlak seorang dai, bagaimana akhlak seorang dai sebelum dia berdakwah nanti. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Munir Hasan, LCMHI, pada pukul sama, pukul 19.30 setelah sholat isya langsung kita mulai. Teman-teman, syukur Ustaz Tirmizi, teman-teman. Nah, Tatim kita tutup Ustaz. Nah, Tatim di qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Sama-sama Bu. Ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Pak Yose. Barakallahu fikum. Kevin, ada Uli, ada Ufti, Weni, Wade, wah Masya Allah. Hari ini ada sekitar 40-an saat ini. Hadir. Alhamdulillah. Allah, nanti semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa bertemu. Amin. Tatap muka langsung. Sekarang teman-teman, Ustaz, ana izin live, ana selesai. Ya, sebentar. Jazakumullah khairan. Syukron Ustaz. Sama-sama Bu. Ya. Afwan.